Karena bagi saya ya, semua yang sudah terjadi itu kebenaran. Karena tidak ada satu peristiwa yang terjadi tanpa ada kekuatan Dia di baliknya. Dan alam semesta ini, setiap peristiwa di semesta ini bukan potongan-potongan, tetapi satu kesatuan dari keseluruhan. Jadi saya tidak bisa menolak itu, kecuali menerima dan mengambil hikmah. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini ada kata-kata indah di sini. Wa id ta'adzana rabbukum, dan tatkala Tuhanmu memaklumkan. Tuhan memaklumkan artinya Tuhan itu memberikan kebebasan sebebas-bebasnya pada setiap orang. Mau membentuk energi dirinya seperti apa? Paham maksud saya? Itu yang dimaksud dengan wa id ta'adzana rabbukum. Jadi sebetulnya Tuhan itu tidak pernah membatasi siapapun. Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Luas, membuka kesempatan yang sama buat semua orang. Tergantung Anda mau membentuk energi Anda seperti apa. Makanya lalu Allah berfirman dalam diskusi, aku bergantung pada sangkaan kamu. Apa yang harus dirubah? Rubah energimu, rubah kesadaranmu, rubah pikiran dan perasaan. Kalau pikiran selalu mengatakan, wah itu tidak mungkin. Kalau pikiran selalu mengatakan, saya mah tidak bisa. Begitu kita mengatakan saya tidak bisa, betul-betul tidak bisa. Begitu saya mengatakan itu tidak mungkin, jangan berharap ada keajaiban. Banyak orang yang sudah menjalankan ilmu ini, dari kesadaran ini, kemudian hidupnya tiba-tiba menakjubkan. Hanya mengubah dari impossible menjadi I am possible. Dari tidak mungkin menjadi mungkin. Dan sering mengatakan saya tidak bisa menjadi saya pasti bisa. Saya pasti mampu, saya pasti kuat. Karena Allah bersama dengan saya. Nah, Allah yang ada dalam diri kita tergantung oleh kita mau dipercayai seperti apa. Dia akan bekerja sesuai dengan tingkat kepercayaan kita. Ternyata cara Allah menambah bukan berdasarkan permintaan kita. Tapi cara Allah menambah berdasarkan rasa syukur kita. Kalau begitu saya mau bertanya, rasa syukur energi bukan? Nah, rasa syukur ini tingkatannya setiap orang lain-lain. Makanya saya bilang tadi, doa adalah melepaskan energi. Kalau yang dilepaskan ke semesta adalah energi syukur, merasa berkelimpahan, merasa berkecukupan, merasa sehat, walaupun kondisinya sebaliknya, maka itu yang akan terjadi. Dan sesungguhnya Allah telah memaklumkan kepada kita. Memaklumkan artinya memberikan kebebasan. Kita mau bangun energi kita seperti apa, itu yang akan dikenali oleh semesta. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Siapa Luqman? Orang yang telah diberi hikmah. Itu aja kok susah. Hikmah itu pelajaran yang diambil dari setiap peristiwa, baik yang dikehendaki terjadinya maupun yang tidak dikehendaki. Tidak ada yang buruk lah pokoknya. Semua baik-baik saja. Itu hikmah. Makanya hikmah itu oleh Allah hanya diberikan kepada mereka yang sudah bergelar ulul albab. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsir wa may yazakkaru illa ulul albab. Yaitu orang yang sudah bisa mengingat Allah berdiri, duduk dan berbaring. Jadi Luqman ini disuruh oleh Allah apa? Anishkur lillah. Bersyukurlah kepada Allah. Jadi siapa orang yang sudah bisa mengambil hikmah? Mereka yang sudah bisa melihat segala sesuatu yang terjadi ternyata tidak ada yang buruk. Dan syukur itu tadi merasa berkecukupan, merasa damai, merasa cukup. Tidak ada yang diprotes. Itu namanya Luqman. Makanya pantas Luqman disuruh untuk bersyukur kepada Allah. Karena syukur itu tadi sudah bisa melepaskan energi positif. Sudah tidak ada pikiran negatif lagi. Gak ada protes lagi. Apapun yang terjadi, terima. Karena ternyata sumber penderitaan manusia itu berasal dari penolakan. Karena kita selalu ingin hidup seperti yang diinginkan oleh pikiran. Sehingga ketika kenyataan berbeda dengan pikiran, menolak. Itulah masalah kita. Allah itu tidak mungkin memerintahkan sesuatu kalau tidak ada sesuatunya. Diberi hikmah dulu tuh Luqman itu, baru diperintahkan syukur. Artinya mereka yang belum bisa melihat hikmah di balik semua peristiwa, kan tidak mungkin bisa syukur. Jadi jelas, syukurlah sebagai kunci untuk keberlimpahan. Makanya di Quran dikatakan la in syakartum la azidannakum. Yang bersyukur merasa baik-baik saja, merasa sehat saja walaupun sakit, merasa berkelimpahan walaupun tidak ada, la azidannakum. Keren. Dan Allah bilang di ayat ini, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi sekarang kita diberi kebebasan untuk menentukan energi kita. Makanya di ayat yang tadi saya bacakan Allah mengatakan, dan sesungguhnya Allah telah memaklumkan kepada kita. Memaklumkan artinya memberikan kebebasan. Kita mau bangun energi kita seperti apa, itu yang akan dikenali oleh semesta. Makanya saya itu kan suka aneh ya, melihat orang protes ini, protes itu, saya suka aneh, suka bingung gitu. Karena bagi saya ya, semua yang sudah terjadi itu kebenaran. Karena tidak ada satu peristiwa yang terjadi tanpa ada kekuatan Dia di baliknya. Dan alam semesta ini, setiap peristiwa di semesta ini bukan potongan-potongan, tetapi satu kesatuan dari keseluruhan. Jadi saya tidak bisa menolak itu, kecuali menerima dan mengambil hikmah. Karena ternyata hadirin, semesta ini setiap hari berbisik kepada kita.
lewat peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan cara semesta itu berbicara lewat peristiwa-peristiwa itu. Coba sekarang sadari. Oh, ternyata saya dipasangkan dengan pasangan saya yang ini. Itu keren. Oh, ternyata saya punya ibu yang seperti ini. Keren. Oh, ternyata saya punya sahabat-sahabat yang judes di kantor. Keren. Oh, ternyata saya punya orang-orang yang dipertemukan dalam kehidupan saya tidak seperti yang saya mau. Keren. Akhirnya kita melihat semuanya keren. Baru disitulah hikmah kita tangkap, baru kita menjadi hamba yang bersyukur. Ternyata kata Allah, kalau kamu bersyukur bukan buatku, kata Allah, tapi buat kamu sendiri. Dan kalau kamu tidak bersyukur juga bukan buatku, karena aku maha kaya, kata Allah. Aku maha terpuji. Kalau kamu tidak bersyukur pun akan kembali pada kamu sendiri. Jadi sekarang semakin jelas, Allah telah memaklumkan kepada kita, kita membangun energi kita seperti apa, terserah kita.